Selamat datang di Pemikul Podcast Episode 1. episode 1. Kita mau coba lebih panjang ketimbang kemarin kan kita bikin konten tuh di Instagram atau sama di TikTok itu pendek-pendek. Nah, sekarang kita panjangin nih. Coba mau bikin satu hal yang gak hanya menemani waktu gabut kalian, tapi juga mungkin makan siang atau waktu-waktu kalian berkendara. Anjay. Nah, boleh. Siapa tahu ya, siapa tahu. Tapi nanti kita masukin ke Spotify juga audionya. Jadi kalau nontonnya sambil berkendara nggak bahaya. Betul. Karena safety can be fun. Safety can be fun. Nah, karena kita tuh kan lebih arahnya tuh entertain ya, entertain sama konten digital. Kita mau bahas itu dulu kali ya. Oh iya. Episode 1 langsung membahas apa yang kita spesialisasikan. Bukan. Enggak juga ya. Pelaku aja. Ya. Pelaku, iya. Nanti juga kita bakal ngundang banyak bintang tamu yang emang pelaku di industri kreatif juga lah. Kayak misalnya Roy Suryo gitu ya. Pak Luhut. Pak Luhut. Kayak gitu-gitulah ya. Iya, dan baru beberapa menit awal kalian mungkin sudah bisa membaca ini podcast agak tepi jurang sedikit. Nyerempet dan mungkin nanti ada yang lebih nyerempet lagi, tapi kami mencoba untuk aman aja. Karena kita sahabat Kominfo dan KPI dan klub bola. Kalau nggak tahu kalian artinya harus nyari video-video kita sebelumnya. Kita ada TikTok dan Instagram kita di Pemikul Kreasi. Kok gue lupa? Mungkin boleh diedit ya. Nanti ditambahin aja. Editor saya sendiri. Belum mampu nyewa nge-hire orang. Belum. Nanti makanya subscribe biar kita editannya lebih bagus-bagus lagi. Jadi nanti latar belakang ataupun tempat kita podcast pun mungkin di Istana Presiden gitu. Gitu. Ya, tadi seperti yang Ivan sudah janjikan di awal, kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan konten. Industri. Sangat kompak. Mulai ngekompak nih. Baru episode awal, belum kebangun chemistry-nya. Betul. Jadi menurut lu sekarang kalau di dunia konten kreator atau dunia konten tuh gimana? Kan kita baru mulai nih. Menurut lu dulu aja gimana? Si kontennya, niche-nya gimana gitu? Sekarang buat gua ya. Sekarang tuh kalau misalnya ngaca dari 2010-an mungkin ya, yang YouTube masih awal-awal, orang tuh belum banyak semelek orang-orang 15 tahun yang lalu gitu, yang mana ternyata membuat sesuatu di internet dan YouTube itu doable gitu, bisa dilakukan dan bisa menghasilkan dan semudah sekarang tuh gak se-aware itu ya. Yang mana plus minus sih. Plusnya adalah orang-orang yang membuat konten atau mengisi internet tuh orang-orang yang memang niat, orang-orang yang memang dedicated ke konten-kontennya mereka gitu. Yang memang hidupnya di situ juga mungkin. Iya, dan mereka mempertaruhkan nyawanya bahkan di situ. Iya. Sedangkan kalau sekarang ya memang benar sih, banyak yang lebih mudah, semua orang bisa. Tapi jadi tekad atau niatnya juga beda ya, willpower-nya tuh beda gitu loh. Sama orang-orang zaman dulu yang hidup mati gua ada di sini nih. Kalau orang sekarang kan cobain gak berhasil syukur, enggak ya udah. Ya yang otomatis hasilnya pun jadi berbeda ya. Jadi kalau buat gua sebagai penikmat, malah ya senengnya kontennya lebih banyak yang bisa dikonsumsi, tapi lebih banyak juga yang gak bermutunya gitu. Jadi gue harus pinter-pinter nge-filter sendiri aja gitu jadinya. Iya. Kalau misalnya secara konten kreatornya sih tentu saja jadi lebih mudah ya, lebih gampang. Walaupun harusnya gue nggak hidup sebagai konten creator di 2010, jadi nggak bisa membandingkan secara valid dan objektif. Tapi harusnya
orang-orang yang dedicated di 2010 saingannya nggak sebanyak tahun-tahun sekarang sih ya. Iya, apalagi kan artis-artis TV pindah ke YouTube. Betul. Mana tiba-tiba ngasih giveaway. Betul. Pakai cheat. Pakai gitu kan. cheat. Betul. Tapi gue zaman tahun 2000 itu ya, 2000. Tapi gue tuh mulai lihat nonton YouTube teh mungkin tahun 2012, 2011 lah. Nah, pada saat itu gue tuh nggak mau bikin sesuatu untuk internet. Nggak mau kayak mereka gitu. Nggak mau kayak mereka, bukan nggak mau kayak mereka. Iya nggak mau kayak mereka sih. Menurut gue tuh dulu, ih apaan sih bikin kayak gitu. Cringe. Iya cringe gitu. Sekarang menyesal. Kenapa nggak dari dulu gitu kan? Tapi gue juga dulu mikir gitu sih. Gue nggak mau bikin tuh bukannya karena apa-apa. Gue justru malu. Malunya adalah karena gue tahu orang-orang yang bikin pada zaman itu tuh dedicatednya luar biasa. Gue jadi malu. Gue takut gagal. Gue takut gimana ya kalau gue bikin 1 atau 2 video, terus gak ada yang nonton, terus teman-teman sekolah atau kuliah gue tahu, terus gue diledekin. Iya. Karena pada zaman itu tuh kan nggak semua orang bisa bikin seperti itu. Jadi orang yang bikin itu tuh pasti sudah niat dan berani malu gitu loh. Dan kreatifnya juga lumayan kan. Apalagi zaman Instagram dulu cuman bisa 15 detik. Oh iya. Yang zaman-zaman Indofitgram ya. Sama Vines gitu-gitu. Iya. Gila itu kreatif. Gue sempet nyobain bikin Vines dan gue nonton lagi sekarang. Apaan sih? So iya. Iya. Oh, gua sih kalau misalnya konten ya, gua dulu pernah bikin ini. Sebelum ini boleh nyebut platform nggak sih? Boleh. Sebelum TikTok mereka dulu kan dia pernah, gue lupa mengakuisisi atau membeli deh, Musical.ly. Nah. Dulu gue punya banyak banget konten di situ, yang mana gue ngikutin Reza Arab. Kayaknya dulu waktu itu si Reza Arab followersnya masih 50 ribuan deh kayaknya ya. Di Musical.ly? Enggak, di YouTube. Oh di YouTube. Gue ngikutin dia kayaknya 50 ribuan deh. Waktu kan dia tuh gue udah lupa banget ya. Lu bikin yang gini-gini? Iya. Dulu tuh kalau nggak salah panggilan fansnya Onyo-Onyo deh. Oh nggak tahu. Kan abis Onyo-Onyo, atau sebelumnya kalau nggak salah ada lagi. Gue lupa lah. Anaknya Sarwenda sama ini ya? Sama Ruben Onsu, Onyo. Siapa? Gue nggak ngikutin. Veteran Peter dipanggilnya Onyo juga. Iya. Jauh amat anjir. Iya itu. Dia kan bikin gitu-gitu kan. Terus waktu itu kan belum zamannya. Terus tapi banyak yang ngikutin. Dulu kalau tren di luar itu namanya dub smash kalau nggak salah. Kan karena dia dubbing kan. Kalau si Arab itu bikin rap smash. Jadi rap smash. Nah, tahu itu gua. Yang mana gua ngikutin tuh banyak tuh. Sekali take ya untuk itu kan paling berapa ya, 15 detik. Ya segitu. Ya 15 detik ya. Gue pernah, karena gue lumayan perfeksionis dan maksudnya yang tadi gue bilang, bikin konten pada zaman itu tuh harus berani malu ya. Jadi gue bikin take berkali-kali, 15 detik itu 4 jam loh. 4 jam? Satunya, satu kontennya. 4 jam. Yang mana nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan TikTok menyediakan banyak fitur editan ya. Iya. Bisa di-cut, bisa dihapus partnya segitu doang. Dulu Musical.ly nggak bisa. Salah satu hapus semua. Yang mana? Dari si Musical.ly-nya. Iya, yang mana kan si rap smash atau dub smash itu kita tuh bikin koreonya. Kan dan biasanya tuh musiknya cukup cepet lah. Gitu loh. Kecuali kalau musik lambat ya koreonya jadi dikit gitu. Itu tuh ya itu gue ulangnya berkali-kali bisa 4 jam gitu loh. Padahal lu dulu niat ya, Dan kenapa nggak dilanjut? Niat sih. Tapi ya 4 jam untuk 15 detik sih saya juga malas ya. Yang mana gue tetap niat loh. Kayaknya gue waktu itu punya sekitar 20 video ada kayaknya. Nah, tanpa pengetahuan Wilson kita nemu. Kayaknya gue dulu punya 20 video. Nah, cuman kenapa gue berhentinya ya balik lagi. Namanya manusia ya. Berusaha tuh pengen ada progres dan hasil yang nampak gitu. Nah, iya. Dulu kan ngepost kayak gitu mentok Musical.ly atau IG. Yang mana
nggak kayak TikTok sekarang. Maksudnya kalau IG kan mengandalkan followers. Kalau TikTok kan gimana algoritma bisa FYP aja gitu Tiba-tiba, kan. ya. Iya. Nah, kalau misalnya itu tren dub smash gua lakukan di TikTok sekarang, mungkin it works. Tapi yang mana waktu itu kan IG-nya juga logonya masih logo yang coklat sama krem. Oh iya benar. Iya, yang mengandalkan followers banget. Masih belum dibeli Mark Zuckerberg. Iya, belum. Belum. Iya, belum. Jadi ya karena nggak berhasil, malah gue inget ada temen, itu kan gue zaman kuliah, terus ya itu sesuai dugaan ada yang ngehina temen Oh gue ya, kayak yalah keren iya, gue ngerti itu sarkas gitu loh, bukan pujian anjir, gue ngerti ya keren lah iya, karena memang yang gue konsepkan di video itu harus sok keren. Iya. Kalau malu-malu kayaknya ya arah videonya nggak ke sana gitu. Malah jadi cringe juga Cringe, sih. iya. Terus sok ada yang sok imut, ada yang sok itu. Ya, sekarang gue ngeliatnya Si Arab jijik juga so imut dulu. Iya kan? Nah, sama kayak dia ngeliat rap smash-nya zaman dulu. Pasti cringe juga sih. Gue juga ngeliat rap smash-nya gue tuh jijik juga gitu. Tapi Rap itu yang menyelamatkan lu, Rap. Iya sih. Iya. Dari jadi OP warnet kan dulu. Iya, kayaknya salah satu climbing-nya dia di situ ya. Iya, pasti. Karena kan banyak cewek-cewek yang demen juga dan ngikutin. Iya. Padahal dulu, mohon maaf, Reza Arab, kan wujud Anda seperti itu ya. Iya. Tapi kata gue ya, gue nggak ngomong casing, gue ngomong secara postur dan berat badan jauh lebih oke yang dulu. Oh gitu. Sekarang kata gue agak terlalu besar. Tapi gue masih lebih seneng ngelihat dia yang sekarang. Oh gitu. Masih lebih wujud manusia. Oh gitu ya. Iya, kalau dulu tuh aneh. Menurut gue aneh. Matanya kayak jengkol gitu kan, gede. Tapi kurus gitu. Kalau sekarang kan masih ngikutin si mukanya, jadi masih agak normal. Kalau menurut gue gitu. Oh, si matanya ya. Iya. Cuman yang jelas sekarang sih setelah kita nontonin maraton, seems like kalau waktu itu gue ngikutin ya, gue pernah ketemu Reza Arab sebenarnya 2 kali. Oh yes. Yang mana gue pas ketemu dia tuh dua kalinya dia waktu masih star syndrome banget. Oh di mana? Kesatu waktu itu dia pernah main di salah satu klub di Bandung yang mana gue dapet akses untuk foto bareng tuh. Itu lagi star syndrome-nya waktu Weird Genius. Oh. Dia waktu baru lah ya. Dia kayaknya itu sekitar 2017 belum COVID ya. Deh kayaknya. Gue ketemunya kalau nggak salah 2017 atau 18 ya, lupa. Sebelum COVID aja yang jelas. 17 atau 18. Nah, satu lagi itu 2015 gitu, 14 atau 15 ya. Yang mana itu tuh gua waktu itu pernah jadi, ya mungkin kalau disingkatnya jadi pro player salah satu game online kali ya. Ini ya? Iya, kelihatan. Cuman sebentar sih. Waktu itu ada foto session sama Garena di Jakarta. Kantornya kan waktu itu di Medit tuh, Garena Indonesia. Nah, abis foto, terus makan ke salah satu warteg yang ada di rukonya. Terus itu, Arab lagi makan di situ. Kalau nggak salah waktu itu ya apartnya emang masih di Medit. Tatonya tentu saja belum sebanyak sekarang. Terus waktu masuk, ya? Terus waktu masuk tuh, gue, kalian ada, kan itu semua gamers, yang mana gue berasumsi gamers ini biasanya gamers pada zaman gue tuh pasti nontonin YouTube juga gitu loh. Gue nanya ke teman-teman gue semua, kalian ada yang tahu nggak itu ada YouTuber Indonesia? Siapa? Itu Reza Arab. Gak ada satupun yang tahu. Gak ada satupun yang tahu. Ya karena gak ada satupun yang tahu ya. Dan memang dia juga belum terkenal, jadi dia turun ambil makan tuh bener-bener gak ada yang ngajak foto, gak ada yang apa gitu. Ya gue juga jadi, walaupun gue tahu itu dia dan notice dia, ya udah aja gitu. Ya, oh ya itu Arab kayak gitu bentukannya. Oh iya sip gitu. Gitu. Taunya meledak. Gitu. Tapi keren sih dia bisa survive di internet yang menurut gue kalau zaman dulu mulai kayaknya belum bisa juga sih, belum bisa juga sih kayak dia. Satu yang buat gue keren ya. Sebenarnya gue disclaimer dulu nih. Walaupun gue dulu ngikutin Rasmes segitunya,
gue tuh ya tentu saja Arab nggak peduli sama gue, tapi ini pandangan gue sama Arab gitu ya, walaupun nggak kenal juga. Gue memandang Arab tuh lumayan love hate, love hate dalam arti satu sisi gue kagum, tapi satu sisi juga gue benci, karena ya waktu kemarin gue ketemu tuh pas lagi dia star syndrome yang gue bilang, tapi kagumnya itu yang itu loh, transisi dari gaming, bikin Weird Genius, terus maraton, buat gue itu jenius lah. Maksudnya, kalau gue nggak terlalu paham lah, nggak terlalu paham industri itu, tapi gue cukup pede untuk ngomong kalau orang lain yang ngelakuin, chance-nya kecil untuk tetap eksis di dunia entertain gitu. Karena kan banyak yang dilaluin dulu sebenarnya, nggak langsung dari dia OP Warnet terus Rap Smash. Betul. Ada Indofitgram juga dulu kan dia Betul. masuk dulu. Betul. Terus ke mana lagi baru sampai Eclipse, Marathon, Eclipse. Kayak gitu-gitu kan baru. Tapi gue tetap miss loh, dalam arti gini. Waktu dia setelah kasih YouTube-nya ke Yayasan Kanker itu, kan dia, gue nggak tahu nih, emang dia ada hal lain selain Weird Genius? Setahu gue nggak. Yang mana kalau memang beneran nggak ada, artinya dia di internet kan bener-bener hilang gitu loh. Kok bisa ya tetap ada di benak manusia-manusia, netizen-netizen penikmat dia gitu. Buat gue kan itu jenius loh. Ada ini juga kali endorsean di Instagram. Dia tuh nggak pernah ngambil endorse tau gue, kecuali waktu lagi miskin-miskinnya. Itu pun dia sekalinya ngambil endorse disuruh sama temannya take down. Tuh. Gue pernah denger dia ngomong gitu di mana ya? Jadi waktu itu bukan miskin lah, gue nggak ngomong miskin lah ya. Lagi hancur-hancurnya lah, lagi hancur-hancurnya. Dia tuh nggak pernah ngambil endorsean. Kalau endorse juga sangat-sangat pilih-pilih gitu. One day dia ngambil endorse, tapi sama temennya yang kenal dia nanya, kenapa sih lu harus endorse gitu? Ya karena memang kondisinya lagi sulit. Udah, lu take down nih 100 juta ditransfer. Jir. Gila orang ada. Oh mungkin kenapa dia bisa eksis karena waktu lagi di YouTube dia channelingnya bagus kali ya. Bisa jadi. Sama farming juga lah pasti dia. Iya ya. Gak mungkin yang langsung jelemet banget kali. Tetap maksudnya terlepas apapun alasannya tetap keren sih menurut gua. Hebat bisa survive walaupun ngasihin YouTube-nya mengandalkan Weird Genius tuh. Ya gue yakin orang lain sih kemungkinan kayak dianya kecil lah. Mental bro. Mental. Apalagi kan kayaknya yang paling susah dihadapin adalah makhluk-makhluk aneh netizen gitu. Pasti kan itu nggak tahu lah dia bisa kuat aja gitu. Sedangkan kan kalau netizen sekarang, tapi gue nggak tahu ya kalau yang dulu gimana. Karena kan kita juga baru mulai dan baru pertama kali di apa ya? Iya. Dikenakan badai netizen yang aneh-aneh gitu. Iya. Bener juga sih. Tapi ya ini prediksi gue. Gue nggak pernah mikir ini. Gue nggak pernah mikir ini selama gue hidup. Tapi karena lu ngomong tadi mungkin ada perbedaan perilaku netizen atau enggak, gue jadi mikir mungkin loh. Karena kan orang-orang yang bisa mengakses internet pada zaman itu harusnya orang-orang yang punya setidaknya PC dan internet. Internet pada saat itu mahal. Susah juga. Speedy kan mahal. Betul. Bahkan seingat gua, waktu gua nontonin Arab tuh, gua lupa udah ada Speedy atau belum ya. Gua bahkan pakai modemnya tuh modem HP loh, yang dicolok gitu loh. Iya. Apa ya dulu namanya HP Smart ya? Apa ya? Smart bener Smart ya, sebelum kalau merger sama Friend jadi Smart iya, Friend. Iya kalau yang mana kan kasarnya itu pun gue memaksakan. Itu pun gue memaksakan untuk gue punya internet. Maksud gue adalah orang-orang yang terpapar internet pada zaman itu tuh orang-orang yang terkurasi, terseleksi secara finansial. Iya. Mentok-mentok ada yang kayak gue pada zaman itu pun maksain gitu loh. Kan kuotanya juga langsung cepet habis. Iya cepet banget. Nah kalau sekarang kan beda ya. Beda. Gue bahkan dulu ya, kalau misalkan gue mau nonton YouTube, gue tuh harus ke warnet. Itu pun kalau misalnya gue nonton YouTube doang,
bakal buang-buang duit dong. Betul. Jadi Sambil main game. Enggak, gue sejam itu gue downloadin video yang gue belum tonton. Oh, iya. Misalkan videonya siapa Radit, malam minggu Miko gue download dulu. Oh, iya. Gitu Sambil loh. nonton. Iya. Bajakan ya itu guys. Bener juga ya. Iya, cuman maksudnya itu waktu anjir tahun berapa ya? 2012 kayaknya. Warnet juga masih cuman enggak dulu awal-awal warnet 2000 3000 tuh lumayan mahal sih. Iya, pada zaman itu 2000 3000 ya. Jadi gue download dulu, baru akhirnya bisa nonton di rumah. Oh iya. Jadi gue bawa flash disk. Iya, karena pada zaman itu susah itu. Terus ada yang main game, oh yang download siapa anjir? Oh iya. Iya. Yang main Dota, main RO. Pada marah-marah tuh main PB anjir. Iya, benar. Dan zaman itu tuh kita jadi menghargai internet. Iya betul. Karena sesusah itu menghargai banget masa kita bisa akses internet karena kita tahu setelah itu kita harus keluarin duit lagi yang mana kita waktu itu nggak punya duit yang unlimited gitu loh. Iya. Kan mana pasti minta uang orang tua dong pastinya gitu. Bukan yang kayak punya uang sendiri mah bisa aja gitu main warnet. Ini kita kesannya kayak tua banget. Ya di zaman itu dia udah kuliah ya. Nggak ada. Gue zaman itu kayaknya SD loh. Gue zaman warnet main Ragnarok itu tuh SD. Oh iya kalau Ragnarok ya. SMP. Dulu tuh Ragnarok bahkan. Terus beli voucher. Iya. Jadi udah bayar warnet, bayar voucher juga buat main Ragnarok. Iya. Yang mana kalau nggak salah bayar warnet let's say 3.000, vouchernya tuh 5.000 sejam kalau nggak salah. Iya, jadi lebih mahal. Digosok. Terus pada zaman itu Ragnarok itu servernya tuh cuman adanya yang bukan normal yang resmi lah gitu ya. Lama banget farmingnya. Gua sampai bingung itu orang-orang sampai ada yang udah levelnya mentok tuh gimana caranya anjir. Sekarang ada yang digampangin aja untuk mentok tuh pakai bot. Zaman itu harus bayar voucher. Gitu? Iya. Niat banget. Udah pakai voucher bisa mentok levelnya. Gila banget sih. Makanya dulu harga-harga game, akun-akun game kalau dijual tuh mahal-mahal banget. Dulu ya PB tuh gue inget ada pangkat mayor itu dijual 1 juta. Bisa 2 juta malah. Yang mana itu untuk zaman itu gede ya. Gede banget ada. Kayak orang tua ya. Kayak orang tua kan. Tapi ya itu gede banget. Kalau sekarang itu wah pangkat lebih tinggi lagi bintang 5 cuma 150.000. Iya. Udah jadi receh. Karena sekarang udah gampang sih main ini. Iya. Ya kayak inilah kayak joki Mobile Legends kali ya. Dulu kalau misalnya internet nggak segampang sekarang kayaknya joki Mobile Legends juga jauh lebih mahal sih jadi. Jauh lebih mahal pasti. Jauh lebih mahal sih. Nah cuman udah masuk Mobile Legends mah udah ada handphone ini kan. Iya, udah kuota juga udah gampang-gampang. Iya. Makanya netizen bisa komen sembarangan tanpa ada edukasinya. Betul. Sekarang gua cukup yakin logikanya kayak gini nih. Daripada gua nonton video ngabisin kuota, mending gua scrolling dikit-dikit tapi komennya yang banyak yang hate mungkin. Jadi hiburannya bukan menikmati konten tapi ngomentarin konten. Iya. Nah, ternyata orang kayak gitu ya pengen dinotis doang sebenarnya banyak. Bener. Begitu sebenarnya ketika kita reply atau kita chat orangnya ciut. Ciut ya di depannya sih kayak yang gitu, kayak yang tadi jadi kucing. Belakangnya meong. Padahal mah kalau misalkan menurut gue juga penikmat konten tapi gue kayaknya hampir nggak pernah komen. Mau itu pengen ngelucu juga hampir nggak pernah komen. Sama. Mungkin pernah tapi kayaknya hampir nggak pernah. Sama. Karena pertama terlalu males. Iya. Kedua gue menikmati konten untuk hiburan gue aja dari kerja misalkan lucu nih buat balikin mood gitu. Iya. Bener. Sedangkan kan karena ya mungkin karena kita pelaku juga jadi ngelihat kayak mereka tuh ini mereka juga effort nggak sih? Kita punya point of view-nya mereka juga gitu. Iya. Kita mudah untuk berempati. Kita mudah berempati, kita ngerti posisinya kalau jadi mereka tuh kayak gimana gitu loh. Iya. Lagi pula gini sih, sekarang
kalau memang pengen di notice ya, malah gua sih jauh bakal lebih notice kalau komennya tuh dengan sopan, kalau komennya membangun, kalau komennya respect loh. Kalau misalnya komennya nggak respect, justru gue malas selain gue malas ngelihatnya, malah lebih apa ya? Kayak ini aja, kayak naon sih gitu. Iya, lebih dalam hati tuh kadang-kadang gue gini sih, kalau ada yang komennya hate, gue klik profilnya, terus gue lihat, oh, close ya. Malah nambah dosa. Iya, maksudnya kalau misalnya ya, misal kalian komennya respect atau apa, gue lebih, oh thank you ya, maksudnya mengharapkan yang baik-baik yang kembali lah gitu. Kan tujuannya sama-sama ternotis. Iya. Tapi yang satu ternotisnya dengan negatif, yang satu malah saling respect. Kenapa harus milih yang... Iya. Kan itu bisa enak jadi gitu. channeling juga, misalkan Betul. kita bisa kenal sama dia. Betul. Dia juga bisa kenal sama kita gitu, bisa. Betul. Atau kita bareng bikin apa. Kalau head comment Anda biasanya orang tidak punya skill. Kalau misalnya sampai, menurut gua sih ya, kalau misalnya orang dengan mudahnya hate comment, gua sih langsung jadi prejudge. Gua langsung berasumsi bahwa oh ini orang levelnya rendah gitu loh. Karena gue cukup yakin kalau orang yang ada isinya tuh nggak gitu. Nggak akan tiba-tiba Andi Oefnoya gitu tiba-tiba komen lu gitu. Nggak mungkin. Jadi ya itu, kalau misalnya ada orang kayak gitu, gue sih langsung cam tuh. Ya tapi emang kualitas netizennya tuh emang banyak, dan itu tuh terbagi-bagi. Di Instagram kayak gimana, di TikTok kayak gimana, di YouTube kayak gimana. Betul. Menurut gue itu hal yang lucu sih. Betul. Behaviornya beda ya. Iya. Dan emang sedangkan kalau interest di Instagram pun kayaknya orang-orang yang kualitas videonya bagus, mereka mau tonton gitu. Tapi kalau di TikTok, mereka tuh kayak misalkan bahkan kualitas jelek juga bisa, atau nggak diniatin kontennya, nggak dikonsepin, bisa tiba-tiba meledak, FYP apa segala macem gitu. Ya itu gue bingung juga sih. Cuman sebenarnya kalau untuk point of view creator kayak kita sih, ada positifnya, yaitu kalau kita bikin satu konten, kita benar-benar bisa lepas ke semua platform, lihat mana yang works. Ya, jadi sekali bikin tuh mencoba banyak cara gitu. Iya. Positifnya gitu sih. Kalau dengan keadaan yang mana setiap platform segmennya berbeda gitu ya. Ya walaupun banyak di platform manapun banyak yang netizen nyinyir. Pasti ada itu. Makanya lambe turah laku. Ah iya, itu lambe turah juga. Tapi menurut gua lambe turah ya, si yang buat IP lambe turah itu kreativitasnya buat gue oke juga sih. Dan dia tuh tahu si market orang Indonesia tuh seneng sama hal-hal yang kontroversi, nyinyir. Ya. Lebih ke apa ya, ngebahas personal, misal artis-artis gitu. Ya kita mah nggak mungkin dibahas sih, nggak tahu juga sih. Cuman ya kayak kemarin tuh ya kita bisa banyak tahu info-info, misalkan siapa sama siapa cerai. Itu kan pasti dari lambe turah gitu. Hebat sih itu. Menjawab kebutuhan masyarakat mayoritas, yang mana itu menyedihkan sih ya. Harusnya. Lu pernah denger nggak ini ada quotes? Gue lupa persisnya kayak gimana. Kalau nggak salah gini deh. Small people talk about people. Iya. Gue lupa. Small people talk about people. Medium atau middle people talk about event. Big people atau smart people talk about ideas. Yang mana kalau diterjemahkan, orang kecil itu ngobrolin tentang orang. Nyinyir. Gosip, gibah, nyinyir, apapun itulah. Orang yang menengah itu bakal ngomongin tentang event, tentang kejadian.
tahu nggak kemarin ada kejadian ini, tahu nggak kemarin ada kejadian itu, kita bikin acara ini yuk gitu loh. Sedangkan orang besar itu ngomongin ide, gimana kalau misalnya kita memadukan ide ini dengan ini jadi sebuah ini gitu loh. Iya. Nah, dari 3 strata itu kan tentu saja yang paling banyaknya yang ngomongin orang ya. Makanya lambe turah laku. Iya. Ya kalau kalian mau nge-point out siapa yang tergolong small people, mungkin kalian bisa lihat IG-nya Lambe Turah, siapa yang nge-follow. Tapi ada yang lebih mirisnya tuh terjadi di sekitar gue juga terjadi seperti itu sih. Maksudnya orang-orang nge-follow Lambe Turah? Bukan. Terus? Yang tadi little people, midget. Orang pendek. Apa tadi bukan little people ya? Small people. Small people. Kok little? Small people. Segini gini lah smallnya. Segini gini. Tutup botol install. Smart people. Apa small people talk about people. Yang mana terjadi di lingkungan gua. Jadi ada satu perkumpulan gitu, selalu isinya enggak satu perkumpulan, bahkan banyak. Jadi gua selalu denger si orang ini kumpulan ini ngomongin orang gitu, ngomongin orang. Bahkan ada yang kayak misalnya ngomongin kok istrinya pelayan malah ke gereja lain gitu misalkan, atau ada juga yang ngomongin gua, bahkan ada yang gitu juga sih. Maksudnya kayak ya itu tuh emang terjadi sehari-hari, dan bahkan small people itu lebih banyak ketimbang middle dan bahkan big people gitu. Bahkan kadang nggak selalu harus ngomongin orang ya. Kadang ngomentarin orang juga menurut gua annoying sih. Kayak gua punya temen nggak small sih, big, tapi kelakuannya small. Kayak ngomentarin gua makan pisang. Oh big ini ya maksudnya. Inside joke dikit. Komentarin makan pisang, tapi itu komentarin ini, ngomentarin itu, kayak hidup gua, napa lu yang ngatur sih? Kayak Iya, banyak yang kayak gitu-gitu. Jadi apa ya? Menurut gua sih kayaknya netizen ini tuh, bahkan kita pernah dapat prestasi loh. Prestasi? Feeling gua nggak enak. Netizen nomor berapa? Nomor 4 tertidak sopan sedunia. Tertidak sopan ya. Bahkan kita hampir di-ban sama Thailand kan? Hah? Apanya? Kita tuh hampir di-ban, nggak boleh ke Thailand sama Thailand. Oh iya? Iya, waktu itu tuh kalau nggak salah si Thailand tuh bikin statement bahwa LGBTQ boleh menikah dan disupport di Thailand. Iya. Saya juga gitu deh, komen-komen orang Indonesia kan tahu sendiri. Oh iya. Makanya hampir di-ban kita. Oh iya? Tapi itu tahun berapa ya? 2 atau 3 tahun lalu lah. Baru. Kalau misalnya di-ban padahal ini ya, nggak bisa rekreasi mata merah gitu ya. Iya, nggak bisa wisata medis. Ya maksudnya kelilipan debu di situ kan. Sama kan orang kadang berobat ke Thailand gitu kan. Berobat ke Thailand. Maksudnya berobat kan dokter tuh banyak di situ yang operasi kelamin gitu. Jadi kesana lagi. Nyampah lagi. Udah disapu dibuang lagi tuh. Iya gitu. Jadi ya bijak-bijak sih kalau menurut gua kalau jadi netizen gitu. Paling kalau mau kayaknya ini apaan sih gitu ya, sama kalangan sendiri aja, nggak usah konflik. Iya. Gitu. Gua kadang gitu loh, kalau misalnya gua sebagai point of view netizen ya, gua suka ngelihat something tuh cringe atau ngelihat sebuah kreasi jelek, ya gue tetap gue menilai, tapi nggak gue komentarin. Maksudnya gimana ya? Let's say gue nemu satu video nih, ini orang luar lah ya, kayaknya harusnya aman. Ada satu cewek memang cantik, terus dia tuh kayak street dance gitu, lagunya Oppa Gangnam Style. Oke. Terus tapi tuh dance-nya salah, liriknya salah, teriaknya pede. Oh dia nggak gini-gini? Gini-gini cuman jelek lah. Tapi modal cantik gitu loh. Nah, komen-komennya ya itu cringe. Sejujurnya gue nontonnya juga cringe, dan bahkan ekspresi muka gue kayak kadang merinding ya. Kayak iya, gue jijik, tetap jijik, gue manusia gitu, punya selera yang gue tonton. Cuman maksud gue nggak jadi gue bikin cringe lu, nggak juga sih, kayak ngapain? cukup tahu gue nggak suka video ini.
ya nggak usah ditonton, Nah, itu. nggak usah di komen, udah skip. Lu ngetik lebih lama, ngasih engagement untuk orang itu. Ya ke kita sih nggak apa-apa. Tapi kan kita harusnya nggak di-hate ya. Harusnya nggak di-hate ya. Enggak sih, kita pasti. Nah, itu kan kayak misalkan kalau yang tadi big people talking about ideas tuh kayak misalnya ini kita ada berita ini, ya udah kita angkat aja di konten kan gitu. Iya. Sama gak anjir di sosial media tuh ada fitur ya, kalau kalian nggak tahu namanya not interested. Nggak usah di komen gitu maksudnya. Klik aja not interested, udah kelar gitu loh masalah hidup lu. Nanti malah banyak orang-orang bodoh nongol di internet atau dan di TV bahkan gitu. Karena viral aja. Sekarang kan platform TV itu sebenarnya udah lumayan redup. Karena udah ada YouTube. Nah, gimana caranya naikin lagi tuh ngundang orang-orang kontroversial. Kayak misalnya kemarin siapa ya? Siapa yang sorry ya gua mabok itu loh. Oh, si Ujang-Ujang itu yang iya. Aduh, siapa sih? Satria Mahathir. Gue punya temen yang kenal dia lagi. Oh iya? Kenal dekat atau gimana? Pernah main bareng. Cuman katanya ya orangnya di real life tuh baik tau. Karena kan dia emang katanya personal branding. Iya, kan? personal branding aja. Personal branding. Nah, itu tuh yang bikin, yang punya ide, personal branding lu gini aja. Menurut gue jahat loh. Kasihan si Satria Mahathirnya gitu. Tapi works loh. Works sih. Jadi tapi sekarang ya? kemana? Kan udah nggak ada lagi. Iya yang kayak gitu cuma sebentar biasanya. Kecuali kayak si Fajar Setboy. Ya, sampai diambil Denny Cagur ya? Denny Cagur. Iya. Itu menurut gue jadi keren sekarang. Dan bahkan dia bisa upgrade terus. Nah itu mah oke lah, boleh lah. Iya. Tapi untuk hiburan ya. Iya. Dan rata-rata netizen tuh minta, ini kontennya nggak mendidik, semua mendidik anjir. Ya lu kalau nggak mau konten yang nggak mendidik mah jangan ke kita. Iya, tinggal di skip. Iya. Lu carilah ya konten-konten mendidik yang lain. Lu uninstall YouTube, TikTok, Instagram, lu download aja Ruang Guru. Itu mendidik. Gua tapi sejujurnya ya kalau misalnya di sosmed juga gua mensubscribe atau ngefollow atau ya apapun itu konten-konten yang nyampur. Dalam arti nyampur adalah ada yang mendidiknya, ada yang pengetahuannya, ada yang tentang game yang gue suka juga, ada juga yang untuk semata menghibur gue gitu loh. Dalam arti kalau lu nggak suka, cukup lu not interested, yang lu suka lu subscribe atau lu follow, ya itu kan terpapar semua gitu. Nggak perlu kan gue jadi gue pengen konten mendidik tapi gue protesnya ke yang nggak mendidik. Gue pengen konten yang menghibur tapi gue protesnya ke konten yang mendidik. Kan lu cukup pilih. Masa komen ke Mata Najwa nggak lucu loh? Jangan nyari lucu. Aneh. Tapi gue kalau yang kayak gitu gue biasanya nonton Froyonion. Apa tuh? Dia kontennya banyak tuh, ada nyobain misalkan nyobain pakai G-string seharian cowok-cowok, terus nyobain jadi orang buta seharian. Gitu. Tapi menurut gua konten-konten nyobain itu tuh banyak kayak misalkan yang nyobain jadi orang buta ya. Terakhirnya kan di interview gimana lu udah nyobain jadi orang buta, terus banyak yang sedih gitu loh. Oh iya. Jadi lebih menghargai kayak gitu-gitu tuh. Jadi mungkin di depannya kemasannya menghibur, tapi belakangnya tetap ada something yang bisa dibawa untuk kita pelajari. Iya. Gitu ya. Dan kalau ngelihat sebenarnya konten-konten mereka tuh bagus, tapi subscribernya balik lagi selalu dikit. Konten-konten bagus tuh selalu dikit. Menurut gue kalau lihat-lihat si konten-konten entah YouTube entah apa, kalau misalkan bagus, ya bukan mendidik tapi apa ya? Ya intinya bagus lah, isinya juga oke gitu segala macam. Dikit ketimbang yang pamer-pamer tete, yang nggak jelas lah gitu. Ya effort juga sih pamer tete, cuma gimana ya? Baru banget tadi gue ditawarin sama temen untuk kenalan sama satu orang yang mana kalau menurut teman gue ini gimana ya? Gue punya temen namanya A.
Si A ini nawarin untuk kenalin si B ke gua. Yang mana menurut A, si B itu pekerjaan utamanya adalah influencer Katanya. Lantas gua cek dong sosmednya. Influencer ya. Coba lihat Lumayan followernya. followersnya sih lumayan. Tapi kalau kita kan membuat sesuatu hal ya, membuat sesuatu suatu kreasi. Iya. Kok kalau si B ini membuat sesuatu berdiri aja gitu? Oh. Bikin negara berdiri sendiri. Bikin negara berdiri gitu loh. Maksudnya bikin views-nya berdiri mencuat, bertambah gitu loh. Iya, gue pikir titit. Maksud gue, ya gue nggak mau mengecilkan usahanya dia ya. Tapi kalau to be fair, kayaknya effort yang diberikannya berbeda dengan hasil yang berbeda gitu loh. Semata karena dia memiliki belahan yang kami tidak punya. Oh iya, aset. Aset. Ya nggak heran disebutnya aset ya. Iya. Ya benar sih. Iya. Ya sebenarnya kalau dibilangin normal sih menurut gua karena memang pasarnya banyak. Banyak pasti. Dan memang digemari ya yang ya nggak salah sih. Cuman gua sih lebih mikirnya gini ya. Tapi gue juga kalau punya tete box pasti gue pamerin. Gue lebih mikirnya gini, apakah, aduh maaf ini ya untuk beberapa pihak yang pelaku yang sesuai deskripsi kami, tapi maksudnya sekali lagi gue tidak menyalahkan, ya itu hak-hak kalian dan nggak menyudutkan juga. Nggak menyudutkan aset-aset kalian dan pilihan-pilihan kalian, ya udah nggak apa-apa hidup Kita juga kalian. suka kok maksudnya. Cuma kalau gua boleh memberikan opini gua ini, gua sih kayak menyayangkannya. Apakah kalian nggak punya hal lain yang bisa dijual selain itu gitu loh? Maksud gua kalau menjual itu, tapi salah netizennya juga nggak sih? karena memang menyenangkan sih melihat seperti itu gitu kan. Tapi buat gua gimana ya ngomongnya? Tapi walaupun gua nggak akan follow ya. Gua paling kalau mau balik lagi gua save aja satu. Gua juga enggak sih. Gua lebih takutnya gini loh kalau ngelihat yang kayak gitu ya. Gua lebih takutnya gini. Gua terlalu terpapar dengan banyaknya karya Tuhan yang terlalu indah. Sehingga gua nggak napak ke realita dan bumi bahwa di sekitaran gua tuh nggak sebanyak itu. Oh, iya. Karena gue menemukan beberapa teman di sekitaran gua, ada satu yang bener-bener nyata banget ya. Kalau gue lihat explore-nya tuh selalu cewek-cewek yang cantiknya keterlaluan cantik. Sehingga di dunia nyata, menurut dia nggak ada yang secantik di konten-konten itu. Jadi dia sekarang dia udah umur berapa ya? Hampir 40 kali ya. Gak punya cewek gitu. Kan maksud gue memang menyenangkan, tapi lu gak bisa gitu mundur satu langkah untuk melihat apa yang lu lakukan itu membunuh lu sendiri gitu. Nah, gue kenapa gak mau follow sih? Kalau gue alasannya kayak gitu, supaya gue lebih menapak ke dunia nyata. Mungkin hal yang sama serupa dengan disclaimer dulu, gue sangat suka musik Korea, tapi buat gue kadang ada beberapa orang yang berpikir, ada beberapa orang yang nggak berpikir seperti tadi, sehingga mereka melihat artis-artis Korea tuh mengidolakan segitunya, jadi mereka lupa napak bahwa di Indonesia nggak segitunya gitu. Iya. Bahkan ada yang ngomong kan, mereka pergi ke Korea tuh nggak secakep-cakep yang di film gitu loh. Itu makanya yang lu lihat buat temannya Wilson. Lu kalau ketemu juga nggak akan secantik itu, bro. Iya. Nah, gua sih takut ya untuk gua seperti itu gitu. Iya. Tapi gua kayaknya kalaupun yang begitu gua nggak akan gitu sih kayaknya. Gua nggak akan berpikir kayaknya nggak ada yang cantik lagi. Itu pasti di alam bawah sadar sih menurut gua. Maksudnya sehari-hari lu terpapar cewek-cewek cantik yang mana misalnya
sehari 24 jam. Let's say lu tidur 8 jam. Artinya sisa 16 jam. Sisa 16 jam, anggap aja lu ada kesibukan apa bla 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 bla. 8 jam lagi. 8 jam lagi deh. Ya, yang mana Sisa sisanya berapa? 8 jam. Anggap aja di tengah kesibukan lu, ya anggap aja 8 jam deh. Anggap 8 jam. Pertanyaan gua, kalau 8 jam tidur, ya itu udah dibuang. 8 jam kesibukan kan, kalian sibuk dengan mengerjakan hal itu, dan mungkin minim sosialisasi. 8 jam sisanya, kalian pakai untuk ngeliatin ciptaan Tuhan yang keterlaluan cantik atau ganteng. Kapan kalian sosialisasi dengan makhluk nyatanya dan tertampar, oh iya, di dunia nyata nggak secantik dan seganteng ini gitu. Iya, iya. Kata gue 8 jam itu tuh cukup. Kalau tidak teredukasi mungkin iya ya. Iya. Lu 8 jam tidur dimarahin Timothy Ronald. Bodoh amat. Nggak, kalau gua tuh lebih senengnya lihat langsung. Karena kan mungkin kita mah udah tahu ya di sosial media bagaimana tuh. Mungkin berapa ratus kali diedit baru di-post. Iya. Filternya gitu-gitu. tebel. By the way, gue mau komentarin yang tadi. Dimarahin Timothy Ronald. menurut gua ya. Masih ada nyambungnya sama yang tadi, bahwa kalian kayaknya harus cermat-cermat untuk mengetahui bahwa nggak semua hal yang kalian lihat di sosial media atau internet itu real. Iya. Gue nggak nyebut Timothy Ronald di kasus ini. Kalian juga harus ingat bahwa kalau memang ada orang beneran kaya, ngapain orang itu ngajarin orang lain? Buat gue sih. Iya. Kalau memang sefilantropis itu, banyak banget hal yang bisa dilakukan selain itu loh. Kesatu itu. Nah, balik ke Timothy Ronald tadi, yang tidur dia berapa jam sih sehari? 3 jam kalau nggak salah. Let's say 3 jam. Ya kalian mau ngikutin silakan. Kalian nggak mau ngikutin silakan. Tapi gue nggak ngedoain ya. Mari kita lihat 10, 15, 20 tahun dari sekarang, penyakit jantung tuh karena apa gitu. Karena mungkin kalau ini orang yang nonton menganggap kita menyerang Timothy Ronald, tapi kami membela Dr. Tirta. Karena Dr. Tirta juga bilang, mau gimana tidur harus cukup untuk mengurangi resiko serangan jantung. Iya. Yang mana serangan jantung itu nggak ada aba-abanya loh, langsung jeger. Tiba-tiba aja, dan kan? penyebab utamanya adalah kurang tidur. Mana tidak bisa diserang balik, bangsa. Nggak bisa diserang jalan. Yang mana lagi, buat apa kalian nyari duit kalau duit kalian buat berobat? Kalau itu berobat, kalau langsung diserang sama jantung, udah langsung meninggal sebelum kaya. Cuman bukan berarti kita nggak ngebolehin kalian untuk bekerja keras gitu. Cuman ya si istirahatnya tuh harus cukup aja sebenarnya. Sebenarnya poin yang gua dari tadi bacotin panjang lebar adalah, kalian mau ngikutin Timothy Ronald yang silahkan. Tapi jangan salah kaprah kali ya. Betul. Kalian mau ngikutin Dr. Tirta ya silahkan. Malah lebih bagus. Bagus. Kalian mau dengerin gua, mau nggak ngedengerin gua ya terserah, silahkan hidup-hidup kalian. Cuman pesan gua adalah, jangan dianggap semua konten yang ada di internet itu adalah 100% valid. Oh karena dia kaya gua ikutin. Oh karena dia ini gua ikutin. Belum tentu loh. Iya. Belum tentu kan mereka nyari duit coy di internet. Jangan ketipu gitu loh. Belum kayak yang ada sandwich generation. Harus bayarin utang orang tua, itu nggak akan. Lu tidur 3 jam juga belum tentu bisa bayarin utang orang tua anjir. Ya itu gimana tuh? Maksudnya soalnya banyak banget loh kayak ya gue nggak nyebut siapa, tapi yang termakan influencer seperti itu sampai sampai hidupnya kacau. Oh gitu? Bentar, ini boleh di-share nggak ya? Harusnya nggak masalah sih. Toh gue samarkan juga ya. Share aja kan, nanti kalau nggak aman tinggal di. Iya. Ada teman gue yang baru merit. Gue nggak sebut kapannya. Baru sekitar, gue lupa, mungkin 4, 5, 6 bulan lah cerai. Karena cowoknya ngutang, pinjol apa segala macem, karena ngikutin saran dari influencer kripto.
Disuruh pinjol buat masuk kripto gitu. Dia main, rugi, nutupinnya dengan pinjol main lagi. Akhirnya sampai utangnya 2M atau lebih ya lupa. Kasian ke si cowoknya yang main kripto. Kasian juga ke ceweknya. Heeh. Terus yang bikin sedihnya lagi adalah gue nggak terlalu deket-deket amat nih. Jadi gue nggak bisa bantu gimana. Dan yang tambah bikin sedihnya lagi, gue nggak tahu sekarang bahkan nasib cowoknya kayak gimana. Yang gue dengar nasib ceweknya tuh dia sampai mengurung diri gitu loh. Stres kali Iya, depresi. mungkin ditanya-tanya sama orang gitu loh. Ke tempat kerja pun dia menghindari orang. Dia sampai pernah ketemu nangis mojok sendiri gitu loh. Maksud gue tahu lu malu, gue tahu lu stres, tapi lu nggak mungkin bisa bawa beban itu sendirian. Lu harus searching for help, yang mana dengan orang yang lu percaya gitu loh. Kalau enggak psikologis. Tapi masalahnya kalau psikolog itu mahal. Iya sih. Yang mana gue pernah sejam itu 400 sampai 500 ribu loh. Nah, cuma maksud gue adalah kalau lu bisa effort itu bagus, do it. Kalau enggak, banyak kok orang baik di luar sana yang memang genuine lu pengen ngebantu lu, cuman tinggal lu bisa milihnya atau enggak gitu loh. Iya, tapi kan kadang-kadang juga misalkan kita cuma pengen didengerin malah Betul. Nah, gitu. carilah orang yang mungkin selain tulus, baik, tapi juga ininya adaan. Dalam arti gini, dia tuh nggak dengerin curhat lu dan memanfaatkan kerentanan lu untuk dia ngangkat egonya seolah nasehatin lu. Kan banyak banget tuh. Iya. Misalnya orang ceritanya apa, belum beres, makanya kata gue juga gini gitu, adu nasib atau apa gitu. Ya pintar-pintar milihnya sih. Pintar-pintar milihnya, jangan lu cari gitu di tempat clubbing misalnya. Ya nanti bisa-bisa pengen diapain itu ya pintar-pintar itunya sih ya. Cuman maksudnya gue sharing cerita itu lumayan iba sih, tapi gue kayak gimana lagi got sih? nothing to do. Iba sih, murni iba gue. Bukan karena depan kamera, nggak, murni gue iba. Kasian ya. Gak apa-apa kan di sharing, jadi kalau misalkan ada yang mungkin sebelum kejadian di kalian gitu, jadi bisa dipelajarin harus gimana gitu. Dan inilah yang disebut himbauan. Himbauan tuh kayak gini. Bener. Menurut gua gini sih, kalau udah berpasangan atau bahkan kalau bersuami istri emang harusnya mah mengambil suatu keputusan itu didiskusikan sih. Jangan sampai kayak tadi kejadian tiba-tiba udah ada utang pinjolnya berapa 2M gitu, tiba-tiba kaget gitu. Nah, kalau didiskusin kan, oh ya udah boleh, atau bahkan jangan, sebisa mungkin kan kalau pinjol jangan gitu. Dan itu juga pentingnya itu gue lupa bahasanya, perjanjian pranikah. Oh iya, benar-benar. Sebenarnya gue bukan orang yang setuju dan nggak setuju. Gue bukan orang yang mendukung atau nggak mendukung sih, tapi untuk kalian yang masih menimbang-nimbang, ya itu adalah salah satu yang perlu kalian timbang gitu loh. Iya, benar. Yang perlu kalian cermati, oh ini ya, oh itu ya gitu loh. Karena kalau misalnya di kasus tadi, kalau dia belum punya perjanjian pranikah, ya udah pasti ke bawah-bawah itu. Iya, pastilah. Aset pribadinya. Cuman kalau misalnya udah ada perjanjian pranikah gitu, kepisah harta gitu. Cukup kasihan. Gua nggak berani komentar terlalu banyak ya, cuman dengan keterbatasan pengetahuan gua terhadap kasus itu, kasihan dua-duanya sih. Cowoknya pun kasihan, maksudnya ketika ditinggal. Tapi gue juga ngerti point of view ceweknya juga, ya gimana? Iya, gimana kebawa susah dan tada, aku utang 2M loh gitu. Ya gue juga ngerti sih. Kecuali kalian lihat si cowoknya masih mau berusaha atau enggak, mungkin si cowoknya juga yang bingung juga kali ya. Gue yakin si cowoknya udah kena banget sih mentalnya. Iya. Tapi ya namanya cowok ya, cowok kan tidak bercerita. Pria tidak bercerita.
Iya, pria kan tidak bercerita. Tadi gue baru banget denger satu lagu tentang pria tidak bercerita. Yang mana gue belum dengerin sih. Untuk pria-pria di luar sana, siapa tahu ada yang mau denger. Kayaknya sih bagus nih. Siapa Doni Maulana bukan? Siapa Doni Maulana? Suaminya Yura Yunita. Oh bukan. Bukan. Dia juga Penyanyi sempat bikin. luar. From a Man, apostrophe S, perspektif. Yang nyanyinya Dex. Orang kulit hitam. Tadi gue sempat lewat gitu loh di TikTok gue. Kok rapnya ada yang bagus gitu loh. Jadi gue coba add Playlist. tapi belum sempat gue dengerin gitu. Kayaknya sih bagus. Coba ya. Nah, intinya ya, balik lagi kita gunakan otak kalian untuk sesuatu hal yang kreatif, jangan dikit-dikit jempolnya main gitu. Jempolnya tuh harus disekolahin gitu menurut gua. Kadang tuh kalau misalkan kayak tadi ada yang bermasalah gitu atau tiba-tiba di komen kan bisa jadi makin drop gitu. Dan gue yakin banyak banget orang yang mungkin bahasa halusnya jangan mengakhiri hidupnya karena komentar-komentar netizen. Gue yakin sih banyak sih pasti. Bully, ya bully online, bully offline. Kalau mau mending bully offline. Kalau Gue agak setuju loh bully offline. Iya, bully offline tuh maksudnya selain meningkatkan mental, tapi lu juga bullynya jangan keterlaluan. Iya, masih tetap ditemenin gitu. Iya. Bully, betul. Gua upin-ipin ya tiba-tiba betul. Bully offline tuh walaupun terkesan jahat ya, tapi ya itu nguatin mental loh. Maksudnya sebagai comparison kan mental tuh sepenting itu dan sebeda itu mental anak sekarang sama dulu gitu. Tapi dilihat juga kalau emang mentalnya jelek mah jangan dibully juga. Iya. Maksudnya kayak gue dulu punya orang yang gue bully, tapi kalau misalkan tiba-tiba orang lain ikutan ngebully, gue ngebully si pembulinya. Oh iya. Jangan, karena kan dia nggak tahu sih kapasitasnya segimana gitu. Iya. Tapi gue nggak setuju yang pelonco-pelonco kayak misalkan diperosotin celananya. Iya. Apa gue nggak setuju sih kalau itu. Iya. Sampai dipukulin apalagi. Suruh cium kaki gitu, gila sih itu mah. Gue juga punya ada beberapa temennya yang gue bully, tapi dalam arti gini loh. Dia tahu gue ngebully itu bukannya berarti gue benci, gue sebel, gue jahat. Emang dia memainkan role itu aja gitu loh, memainkan ya gue menghibur dengan cara seperti ini. Dan dia juga tahu ketika lagi ngomong serius, gue sayang sama teman-teman gue itu, gue kasih nasihat yang memang genuine dan gak mencelakakan gitu loh. Iya. Jadi ya walaupun gitu gue tetap milih si bully-nya jangan yang terlalu sadis, karena mau gimana pun mereka teman gue yang gue sayangin. Bully secukupnya aja supaya lucu gitu loh. Iya, lucu-lucuan aja. Supaya lucu gitu. Karena human being juga kan. Iya. Sebenarnya gitu sih. Nah, intinya gitulah. Intinya mau apa-apa tuh pakai ini, coba. Rambut. Asli. Oh, yang botak gak pakai skincare. Orang botak pakai skincare nggak sih ini? Deddy Corbuzier sih ngomongnya gitu ya. Oh. Jadi dia pakai skincare sampai belakang-belakang. Dan dia kalau pakai make up itu sampai belakang-belakang. Ada blush on gitu. Jadi kalau misalnya bersih-bersihnya juga ke belakang, kebayang repot lah. Gua kalau misalnya ada pentas atau ada syuting atau apa yang perlu make up aja, gua malas banget make up karena malas ngapusnya gua. Iya. Malas ngapusnya. Kebayang kalau botak ngapus ke belakangnya. Luas, Cok. Tanya ada yang gak kehapus. Iya, luas. Jerawat di sini. Mecahinnya susah. Dulu ada teman kita yang ini, yang dia harus di make up jadi merah jadi iblis. Oh iya. Ke Alfamart. Oh iya. Dia ke Alfamart ya? Belum dihapus make upnya. Terus si mbaknya kaget tuh. Oh iya ya? Iya benar. Oh. Gua tahu sih ceritanya, tapi gua nggak tahu dia ke Alfamart. Dia ke Alfamart gitu. Minimarket aja, lucu banget itu. Yang mana tahu nggak, teman kita itu tuh fobia darah. Oh iya. Jadi dia tuh badan di cat merah itu tuh dia sempat geter gitu loh. Dan dia ke Alfamart. Gitu kocak-kocak. Ya. Kurang lebih begitulah guys, podcast episode pertama kita. Bijak-bijak lah ngelihat konten, bijak-bijak ngetik. Segala sesuatu mikir, jangan
serba instan karena zamannya sekarang serba instan, jadi Iya. otak kalian juga nggak dipakai gitu loh. Otak kalian tuh dibikinnya nggak instan juga loh. Bener. Jangan dikit-dikit bawa emosi, dikit-dikit ngetik, dikit-dikit apapun itulah. Iya, belum beres videonya udah ngetik brengsek emang. Curhat dikit, curhat dikit. Ya gitulah guys, nanti kita ketemu lagi dengan topik-topik yang mungkin lebih menarik, juga mungkin bintang tamu yang Yang tetenya gede. yang lebih menarik juga. Juga kalau misalnya kalian punya rekomendasi topik, rekomendasi bintang tamu atau apapun, Boleh. please, we are more than welcome. Langsung email aja nanti di bawah di deskripsi kalau ada topik. Yes, Atau dan mau jangan lupa undang ini bang. ya Walaupun belum ada budgetnya. undang Trump. Undang Donald Trump, Donald Bebek. Siapa tahu ya kan. Dan juga jangan lupa ada sosmed kita yang mungkin kalian mau cek referensi kita. Kalau misalnya tadi kita ada ngejokes apa. Iya. Nah, biasanya itu karena di sosmed kita itu kita lempar video-video pendek yang lebih kontroversial. Nah, kadang kita suka jokes juga gitu pakai video-video itu. TikTok dan Instagram @pemikulkreasi. Langsung aja dipantengin. Kan lu yang edit nanti. Bener juga ya. Dia ada di sini. Ya gitulah guys. Closing. Terima kasih sudah mendengarkan para pemikul. Nanti kita ketemu lagi di episode 2. Buah mangga, buah kedong-dong. Cakep. Lanjutin dong. Udah gitu. Oke, terima kasih. Bye-bye.